Sige, ako kaya aku biji makan biji makan benar makan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral hadirin jamaah sholat subuh Mushola Ar-Rizki yang senantiasa dimuliakan Allah. Bersama-sama marilah kita mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bermusyawarah, bermusyawarah sembari mengadakan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah subuh setiap Ahad pagi di minggu yang pertama. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya, yang telah membimbing kita, yang telah menjadikan suri teladan bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah maupun amalan di dunia ini. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia, kita usai melaksanakan wajiban kita di pagi hari, yaitu sholat subuh, yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kita bisa menunaikannya dengan baik di pagi hari ini. Bagaimana kita melaksanakan sholat? Kenapa kita harus sholat dan apa esensinya sholat itu sendiri? Bahwa sholat, kalau kata Nabi, itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad atanabdi. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mau menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merugikan agama. Jadi kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Itu adalah orang-orang yang telah menegakkan agama. Ibaratkan Islam itu suatu bangunan, maka sholat itu adalah tiangnya. Oleh karena itu, supaya agama kita ini kokoh, Islam ini kokoh, tiangnya harus kita kuatkan, supaya semuanya berdiri kokoh. Dan ibaratkan juga Islam itu adalah sebuah bangunan, sehingga sesama kita setelah mendirikan tiang, kita harus saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat, ada yang lemah. Kalau bersatu, maka akan menjadi kuat. Begitupun tembok atau bangunan itu diibaratkan Islam. Apa terjadinya dari tembok itu? Ada batu, ada besi, ada pasir, yang keras semuanya. Yang keras-keras itu dijadikan satu. Kalau tidak ada yang lembut, tidak akan bisa mengadu. Apa yang lembut? Air. Kalau tidak ada air, bisa tidak bangunan betul-betul? Tidak bisa. Nah ini. Begitupun kita dalam beragama. Kalau yang dipandang yang kaya saja, yang berpangkat saja, sementara yang lemah-lemah, yang miskin, yang fakir disepelekan, tidak diajak untuk bergabung, maka bangunan tadi, Islam tadi juga akan rapuh. Artinya apa? Kita butuh orang kaya yang dermawan, kita butuh pejabat yang bijaksana, kita juga butuh orang-orang biasa yang mau mendoakan, yang mau memberi
bersama dengan baik, sehingga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ini akan terbina, terbentuk dengan baik. Selain itu, kita mengerjakan sholat. Sebenarnya yang lebih pas itu tidak hanya mengerjakan, tapi harus mendirikan sholat. Karena perintahnya apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Artinya sholat ini didirikan sehingga setelah kita mengerjakan sholat itu harus ada bentuk bekas pada diri kita. Tidak sekedar mengerjakan takbiratul ihram kemudian sampai salam selesai. Tidak. Harus memiliki makna, harus memiliki tujuan, dan harus ada esensi daripada sholat itu. Tujuannya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat, maka nanti akan membekas dalam dirinya itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak pantas, itu tidak akan ada lagi dalam diri orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, benar kita sudah melaksanakan sholat, benar kita sudah mendirikan sholat. Apa belum? Itu mari kita mengadakan koreksi pada diri kita masing-masing agar ibadah kita, sholat kita itu bermakna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi kalau tidak kita koreksi, kalau tidak kita perbaiki, ibadah yang semestinya menjadi bermakna, menjadi penghambaan kita sebagai makhluk yang telah diciptakan, akan menjadi rusak. Allah berfirman dalam Al-Quran, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah kepada. Nah, ini diciptakannya kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun diciptakannya jin adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya dalam menghambakan diri kita ini adalah sholat. Sebenarnya sudah dirangkai dalam suatu rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah bentuk penghambaan kita, pengabdian kita, rasa syukur kita melaksanakan perintah Allah sebagai seorang yang telah diciptakan. Nah, kalau kita ini menghambakan diri kepada Allah, maka kita yang pertama kali harus tahu siapa sebenarnya Tuhan kita. Ya Allah, Tuhan kita memang Allah. Namanya Allah itu nama. Allah itu nama bukan berarti Allah yang tertulis dalam sebuah nama alif lam ba ini adalah yang kita sembah itu bukan tulisan. Sehingga kalau kita sholat yang khusyuk harus membayangkan Allah, membayangkan tulisannya, membayangkan asma'nya. Itu sebagai awal-awal memang harus demikian. Kita harus membayangkan asma Allah, af'al Allah, terus memahami daripada isi ayat yang kita baca dalam surat itu sendiri. Nah, sekarang yang lebih tepat lagi, sebenarnya ketika kita ingin menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Kalau rakyat menghambakan diri kepada sang raja, dia harus tahu siapa rajanya itu sebenarnya. Kalau kita dalam ibaratnya bernegara, bermasyarakat, nah kalau kita tinggal di Yogyakarta, ya rajanya itu Hamengkubuwono ke-10. Tapi Hamengkubuwono ke-10 itu kan nama.
Yang punya nama Hamengkubuwono X yang mana? Ya sekarang yang ada di Yogyakarta. Oh itulah raja yang ada di Yogyakarta. Nah sekarang kalau kita di Indonesia, presiden kita siapa? Iya Prabowo. Tapi Prabowo Subianto itu adalah nama. Nah yang punya nama Prabowo Subianto itu yang mana? Oh ini nama-namanya. Dia adalah Panglima tertinggi. Dia adalah mandataris MPR. Dia adalah pilihan rakyat. Nah, itu nama-nama lainnya. Tetapi yang kita akui sebagai presiden itu yang punya nama Prabowo Subianto bin Sutro. Nah, ada. Begitupun Allah. Yang kita sembah memang Allah namanya. Memiliki nama-nama lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kabir, Ya Syakur, Ya Hafiz, Ya Rozak, Ya Qawiyu, Ya Matinu, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Itu semua adalah nama-nama Allah. Nah sekarang yang perlu kita perjuangkan terus adalah mana yang punya nama. Inilah masyarakat hadirin, perlunya kita dalam sholat nanti harus bisa khusyuk. Karena sampai tidak khusyuk, ketika kita sholat ingat nama pun tidak, ingat akalnya tidak, ingat kekuasaannya Allah tidak. Yang diingati justru rutinitas kita sendiri. Ini yang akan menjadikan kelalaian dalam sholat. Kalau namanya lalai dalam sholat, meskipun sholat tidak ada dampak yang positif. Sehingga justru diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maun, ya, Alladzina hum surat Al-Maun ayat alladzina yukat dibukitin pada dikalah dia tutul yatim wala yaqutu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Karena apa? Karena lalai dalam sholat. Kenapa lalai? Ketika kita sholat bukannya khusyuk, tetapi ketika kita sholat justru kita memikirkan tentang permasalahan diri kita, memikirkan tentang urusan dunia kita. Yang semestinya ketika kita sholat menghambakan diri kepada Allah, kita harus tahu, harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita awal-awalnya dalam sholat ini kita ingat nama Allah, kita ingat Asmaul Husna Allah, kita ingat sifat-sifat Allah, Allah wujud, kita baca Allah dan sebagainya. Terus ingat ciptaan-ciptaan Allah bahwa dunia seisinya ini ada yang menciptakan, yaitu Sang Khalik yang bernama Allah, dan kita termasuk ciptaannya yang dinamakan makhluk. Nah kita bisa mengetahui, oh semuanya ini makhluk, yang menciptakan hanyalah Allah. Maka Rasulullah SAW dalam dakwahnya yang pertama kali disampaikan adalah mengenai keimanan, kepercayaan. Siapa yang kita percayai? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan Tuhan. Dalam lanjutannya kita mempercayai dan mengimani Allah itu diawali dari tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Kita sudah yakin bahwa Allah yang dikenalkan oleh Nabi kita kepada kita semuanya ini adalah Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya. Kemudian kita mengikrarkan. Kapan kita mengikrarkan? Kalau dulu orang-orang yang non-muslim, ya ketika dia dibaiat bersyahadat dengan Nabi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi karena kita di Islamnya keturunan, mungkin ya kebanyakan orang tua kita sudah Islam, otomatis kita langsung ke Islam. Ada yang ketika kita tadi syahadat oleh dokternya, kebetulan dokternya itu Islam. Kalau dokternya tidak ngerti, mungkin orang tua kita sendiri yang mensyahadat kita. Kemudian
Ketika kita menikah, sebelum ijab dan kabul, biasanya seorang khatib membimbing dulu kita untuk bersyahadat, untuk meyakinkan diri kita yang dalam hatinya itu sudah memadai keyakinan kepada Allah, diikrarkan dalam lisan. Nah, setelah itu kita ikrarkan, kemudian kita praktekkan dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari ini. Supaya apa? Supaya benar-benar kita ini hidup melaksanakan perintah Allah tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tetapi beribadah yang hanya ditujukan kepada Allah, yang diterima oleh Allah. Artinya ibadah yang khusyuk kalau kita sholat, ibadah yang mukhlis, ikhlas hanya karena Allah. Maka orang-orang yang beriman, beragama Islam, kemudian dalam beribadah harus ihsan. Apa itu ihsan? Ketika dia beribadah, yang dia pandang hanya Allah. Kalau belum bisa memandang Allah, maka dia harus yakin bahwa diri kita ini ketika kita beribadah ini dipandang dan disaksikan oleh Allah. Nah, itulah yang perlu kita laksanakan ketika kita beribadah. Artinya ini menjadi pekerjaan hati, ini menjadi pekerjaan jiwa, menjadi pekerjaan roh. Kalau yang dibahas dalam ilmu fikih itu pekerjaan jasad. Bagaimana caranya berdiri? Rukun 13 dalam sholat itu. Bagaimana caranya takbiratul ihram? Mungkin mengangkat tangan sampai di sejajar dengan telinga. Ada yang sejajar dengan dada. Ada yang menghadapkan putihnya ini ke kiblat. Ada yang antara tangan putih berada. Ada yang sejajar antara pusat dan lutut. Ada yang di dada. Kemudian rukuk. Bagaimana rukuknya? Rukuknya adalah lurus antara kepala dan pantat. Apabila di atasnya dikasih papan, dikasih bola itu tidak akan melinding. Diusahakan selurus itu rukuknya. Bagaimana sujudnya? Sujudnya memakai anggota 7 yang ada dalam tubuh kita, yaitu jidat 1, 2 telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki. Semuanya itu ditempelkan pada tempat sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk akhir, dan bacaan-bacaannya dari takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat Nabi harus dibaca sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya. Nah, ini masalah-masalah sholat yang dibahas yang berkenaan dengan ibadahnya jasad. Nah, pada kesempatan ini kita tidak cukup hanya mengelola, mengedepankan urusan ibadah dari jasad saja, tetapi ibadahnya jiwa, ibadahnya roh, ibadahnya hati. Bagaimana itu? Nah, ketika kita beribadah, ya harus khusyuk. Ketika kita beribadah, hati kita harus kita hadapkan kepada Allah, yang seolah-olah kita memandang Allah, seolah-olah kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Bukan seolah-olah, harus malah diawali dari seolah-olah, akhirnya kita nyato memang kita berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana bacaan tahiyat itu adalah komunikasi Nabi dengan Allah. Itu Nabi. Tapi apakah kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Kalau Nabi bisa, kita juga bisa. Oh gitu, iya. Karena apa? Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, ya pada surat Al-Kahfi, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum wa ilahukum wahid." Qul innama, katakan Muhammad bahwa aku ini adalah
seperti kamu yang diberi wahyu oleh Allah yang Maha Esa. Kalau Muhammad bisa berjumpa dengan Allah, maka kamu pun juga bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan amal soleh, dan ketika kita beribadah, jangan sampai kita ini berlaku syirik terhadap Tuhan, terhadap Allah. Jadi orang-orang yang bisa menghadirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah, jangan sampai kita syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kita harus senantiasa beramal soleh. Nah, bagaimana cara kita beramal soleh? Apa bedanya dengan amal ibadah? Kalau amal ibadah itu diketahui orang lain, diketahui makhluk lain. Tetapi kalau amal soleh, yang tahu itu hanya Allah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan perbuatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 100% hanya ditujukan kepada Allah. Bukan atas karena manusia, bukan atas karena ajakan, desakan, ataupun perintah dari manusia, tetapi karena benar-benar kemauan hati untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, tidak boleh berlaku syirik, tidak boleh mempersekutukan Allah. Yang ketika membaca ayat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang ada dalam hati kita hanya Allah. Tidak ketika takbiratul ihram kita memikirkan yang lain. Itu biasanya mungkin kita bisa lakukan. Tetapi setelah takbiratul ihram membaca doa intiqah, surat-suratan, masihkah kita tadi ingat dengan Allah? Terkadang yang kita ingat adalah aktivitas kita. Dalam sholat subuh, yang diingat-ingat ketika kita bangun dari subuh, ketika kita mau tidur semalam, ketika kita sedang mimpi, masuk dalam kegiatan sholat ini, ketika kita memiliki masalah, memiliki utang, memiliki jemuran, ketika sholat duhur, yang diingat itu jangan sampai itu kita hilangkan sama sekali. Nah, makanya kita harus mengenali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari sifatnya, afalnya, asma'nya, dan yang punya asma, yang punya nama itu harus kita ketahui. Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Luas, meliputi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memang Maha Esa dalam sifatnya. Seperti di sini ada barang, mikrofon ini satu, tapi tidak bisa dikatakan esa. Karena satunya mikrofon, mungkin di rumah sebelah atau di masjid lain ada juga mikrofon yang sama seperti ini, satu juga. Di sana ada satu lagi. Tapi kalau esanya Allah, ya satu, laisa kamitslihi syai'un, satu-satunya, tidak ada yang menyamai. Dan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, lebih dekat daripada urat nadi. Sehingga kalau urat nadi putus, maka kita akan kehilangan kehidupan kita. Kalau kita kehilangan kehidupan kita, artinya berpisah antara jiwa dan raga. Nah, sekarang kalau kita sudah berpisah antara jiwa dan raga, kalau raga itu nanti ditanam, kalau jiwa itu akan kemana? Nah ini, jiwa ini akan kemana?
Kalau dalam ayatnya jelas, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, untuk bisa kita kembali kepada Allah, kita harus tahu siapa, di mana Allah. Kalau ada pertanyaan di mana Allah itu, dulu waktu kecil masih anak-anak ya, Allah ada di atas, Allah ada di langit, ada di langit. Masa iya? Nah kita terus mencari, terus dan bertanya. Tetapi kita bisa membaca kitab suci Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum bima ta'maluna basir. Allah itu beserta kamu dan ada dimanapun kamu berada, dan Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Kita sedang duduk-duduk di sini, Allah menyaksikan. Kita sedang sholat, Allah menyaksikan. Kita sedang beribadah, Allah menyaksikan. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu menyaksikan kita, bahwa yang disaksikan itu adalah dohiran wa batina, dohir dan batin kita. Bagaimana gerakan sholat kita? Ya harus kita benarkan sesuai dengan ilmu fikihnya. Bagaimana hati kita? Ya harus kita sesuaikan dengan hakikatnya. Kalau kita ini sedang beribadah, masa beribadah yang diingati adalah urusan utang piutang, urusan bertetangga, urusan masalah yang berkenaan dunia. Tentu tidak. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja namanya, tetapi yang punya nama. Nah, untuk mencari yang punya nama ini butuh perjuangan. Salah satunya, ma'asyiral hadirin, dalam memperjuangkan diri kita. Kalau kita pada pertemuan di bulan yang kemarin, bulan 10 ya, kemarin ada perintah, ketika kamu takut, sholatlah meskipun dalam keadaan berjalan maupun berkendaraan. Nah itu. Pada waktu itu, bulan yang lalu, kita diperintahkan sholat meskipun dalam keadaan takut, sambil berjalan, sambil berkendaraan. Sholat yang bagaimana? Sholat yang Allah ajarkan ketika kita belum memiliki pengetahuan. Nah kemarin demikian. Nah kita belum memiliki pengetahuan itu kapan? Ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Ketika kita pertama kali diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kita belum punya pengetahuan. Nah setelah lahirlah banyak pengetahuan, banyak penyaksian. Apalagi setelah sekolah sudah banyak. Tapi Allah itu sudah mengajarkan sholat yang itu, yaitu sholat ketika Allah memperkenalkan diri dan memberikan ilmu kepada kita. Hai Ruh, apakah aku itu kamu? Iya, engkau adalah Tuhan. Nah, di saat itulah kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan ini yang harus kita bawa, kita pegang. Oh, Allah itu yang beri roh kita. Allah itu yang bisa menjadikan kita bergerak. Oh, Allah itu yang bisa menjadikan kita berbicara. Oh, Allah itu yang bisa menjadikan kita mendengar. Oh, Allah itu yang bisa menjadikan kita beraktivitas di dunia. Itu harus senantiasa kita ingat. Kita berjalan, kita berkendaraan di jalan, kemudian tersenggol oleh kawan yang bawa motor. Bagaimana kita mengendalikan hati kita? Kita tahu rumusnya dalam belajar tauhid tadi, tidak bergerak suatu benda tanpa seizin Allah. Hakikatnya ada kawan yang memotong sehingga menyenggol kendaraan kita hampir jatuh. Itu yang menggerakkan Allah. Kalau itu yang menggerakkan Allah, kita harus tahu. Artinya apa? Kalau dengan Allah ya jangan emosi. Kalau itu geraknya Allah ya jangan sewot. Kalau itu geraknya Allah ya kau jangan marah.
Kalau kita marah artinya kita belum kenal, belum tahu. Kan rumusnya tidak bergerak suatu benda tanpa seizin Allah. Karena yang bisa menggerakkan, yang bisa memberikan ucapan, yang bisa memberikan suara, yang bisa memberikan penglihatan itu adalah Allah. Nah, ini kita ajar, kita pelajari, kita latih, kita bersihkan hati kita. Kalau orang yang sudah tahu, maka dia tidak akan emosi, dia tidak akan marah, karena dia tahu itu adalah ujian dari Allah sedang menguji kesabaran kita. Ketika kita dipotong kawan naik berkendaraan, kalau kita dalam kondisi sholat, dalam kondisi ingat, sebagaimana ingatnya kita waktu ada di dalam kandungan ibu kita. Oh, itu yang memberi roh kita. Oh, Allah itu ini. Nah, ketika ada yang motong tadi, dia bergerak menyenggol kita itu, yang menggerakkan pasti Allah. Kalau sudah ada keyakinan bahwa itu yang menggerakkan Allah, ya tidak perlu marah-marah dengan budak kecil yang nakal kebut-kebutan motor tadi. Kita apa salah aku? Oh, mungkin aku terlalu nganan berjalannya. Oh, mungkin aku terlalu ngebut berjalannya sehingga sampai tersenggol. Begitupun dalam aktivitas yang lain. Sehingga kalau kita bisa memahami ini dan benar-benar dipahami, ternyata Allah itu tidak ada di atas saja. Di bumi ini ada, dia beserta kita. Bahwa makum aina makuntum bima ta'malun. Ketika kita berjalan ya ada. Ketika kita sendirian di kamar, sendirian di ruang kantor, ruang kerja kita, Allah yang tahu. Nah, kalau Allah tahu, kenapa sendirian di dalam kantor kita? Kita suruh membuat anggaran, kita besarkan nilainya, seolah-olah tidak ada yang tahu, bos tidak ada, anak buah tidak ada. Ini kan orang yang tidak kenal dengan Allah. Kalau kenal dengan Allah, oh Allah itu ada bersama kita. Kalau aku membuat angka harga besi ini 100.000 kita jadikan 110, Allah berarti tahu. Nah, kalau kita sudah paham itu, ya tidak mungkin kita akan berbuat curang. Tidak mungkin kita akan menipu orang, karena Allah senantiasa bersama kita dan kita tahu mana Allah itu yang menggerakkan kita nih Allah. Kita bisa berbicara ini karena ada peran Allah. Kok peran Allah? Karena Allah bersama kita. Mana itu lebih dekat daripada orang lain, lebih dekat dari urat leher kita. Sementara kita tidak tahu. Nah, begitupun ketika kita sholat, kalau Allah itu bersama kita, maka ini bisa dibuktikan kalau Allah bersama kita. Kalau saat ini dalam kita sholat suruh menghadap kiblat, karena kiblat itu ada di Arab, kita menghadap ke Arab, ke kota Mekah, yang posisinya sedemikian rupa, sekian derajat dari arah barat, sekitar 14%. 14 derajat ke sebelah kanan ke barat daya itu di sini. Kalau kita sudah ada di Mekah menghadap ke Ka'bah, di mana letak Ka'bah? Setelah ada di Masjidil Haram, dia menghadap Ka'bah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan. Nah, setelah ada di dalam Ka'bah, pusing mana Allah? Ini rumah Allah. Tetapi kalau kita yang sudah tahu dengan Allah, Allah bersama kita. Di dalam kata lain, kemana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Tidak perlu kalau di dalam Ka'bah, kalau sholat kita harus terentang, oh di atas di langit, tidak. Allah kemana kau menghadap, di situ. Makanya kalau di dalam Ka'bah, kalau kita melihat dari video-video para petinggi, presiden ataupun otoritas yang mengelola Ka'bah, sholatnya ya ada yang ada tembok sana, ada tembok sini, tembok situ, tembok sana. Nah, ternyata macam itu ya. Nah, ini akan menjadikan kacau, menjadikan kalau sholat itu harus menghadap Ka'bah, sholat itu harus menghadap ke Mekah. Ternyata setelah ada di dalam Ka'bah, kemana pun menghadap bisa. Nah, itulah masalah hadirin. Padahal Ka'bah itu adalah simbol yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai pusat persatuan umat Islam, lambang persatuan umat Islam, agar arahnya dalam beribadah itu sama.
Tetapi setelah usai dalam membangun Ka'bah itu yang dikatakan Nabi Ibrahim apa? Sebenarnya hatinya orang beriman adalah rumahnya. Termasuk masjid-masjid itu tempat ibadahnya orang beriman, itu rumahnya Allah. Oleh karena itu, ya ketika ada dalam Ka'bah, tinggal hati kita. Di mana itu Allah? Di dalam hati kita. Nah, menghadap kemana? Tidak penting lagi. Jangankan di Ka'bah, ketika kita naik kapal sebagai anggota angkatan laut harus sholat kan? Bagaimana ketika itu waktu zuhur sedang buka, naik kapal selam, kemana arahnya? Ya kemana menghadap, di situ baca. Kalau dalam kondisi normal kita ada di darat, ada masjid yang menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah, masjid kita itu yang kita pelajari. Tetapi dalam kondisi seperti itu tadi, di dalam Ka'bah, di dalam lautan, atau naik kendaraan, naik pesawat, kemana menghadap? Tetapi bagi orang yang sudah belajar, tahu, dan ayatnya pun tahu kemana kau menghadap, di situ ada wajah. Inilah masyarakat hadirin. Nah, begitupun ketika kita sholat ini, seharusnya kita menghadapkan wajah kita itu juga kepada Allah. Ini wajah buat siap. Mudah-mudahan masyarakat hadirin ini menjadi salah satu acuan kita, motivasi kita terus untuk belajar, supaya apa? Supaya dalam kita menghambakan diri, melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Zariyat tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, senantiasa kita dalam aktivitas ini beribadah. Kalau kemarin pada waktu kita membahas masalah zikir, senantiasa kita dalam beraktivitas meskipun sudah keluar dari masjid, dari musola ini, terus kita tetap mengingat Allah, karena Allah bersama kita. Ketika kamu takut, ketika kamu berkendaraan, naik motor, naik mobil, terus sholat. Karena kita takutnya tidak hanya takut mobilnya tumburan, tidak hanya takut kalau kita naik perahu ketemu buaya, ketika kita berenang takut ketemu buaya, ketika kita di hutan takut dengan hal itu. Tapi kita ini takut, siapa tahu hari itu, detik itu Israel datang. Nah, karena kita takut, kalau Allah ini memanggil kapanpun, maka senantiasa membawa sholat tadi. Senantiasa kita silah, sholat itu kan dari kata silah, berhubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Jadi, qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah dalam ibadahnya, yaitu orang-orang yang mau mengerjakan amal soleh dan orang-orang yang ketika beribadah tidak melakukan syirik atau menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ibadah yang tidak diketahui dengan Allah boleh dinamakan ibadah amal soleh. Diawali dari contohnya Nabi. Kapan Nabi itu menerima wahyu? Ketika Nabi beramal soleh. Di mana? Dia sembunyi di Gua Hira. Tidak di Ka'bah yang ramai, banyak orang haji, banyak orang tawaf. Dia ada di Gua Hira. Dan saat itulah kemudian Nabi mendapatkan perintah sholat, perintah membaca, perintah untuk menekankan Allah, perintah untuk mendakwahkan Islam. Ketika Nabi sedang beramal sholat, beramal yang tidak diketahui orang. Artinya hati kita tuh yang tahu banyak Allah. Apa yang dimaksudkan? Ketika kita mengingat kekuasaan Allah, mengingat Allah, mengingat yang menciptakan kita siapa dalam pencarian kita, perkembangan kita, maka datanglah wahyu yang pertama. Nah, kita pun juga harus meniru Nabi. Jadi, qul, katakan Muhammad bahwa kamu itu, aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kalau kamu mau melaksanakan amal soleh, artinya terus mengingat Allah, berzikir Allah tanpa harus rame-rame. Ini kita mau zikir tahlilan, baca tahlil, kalau ada orang meninggal baik. Nah, bukan itu maksudnya. Kita mau baca takbir, tasbih, kalau bersama imam di masjid baik, ketika di rumah
Ketika ada masalah yang keluar dari mulut, kadang nama-nama yang ada di kebun binatang, jangan itu maksudnya itu. Tetapi yang perlu disebut itu asma-asma. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus takbirkan dan takbirkan dirimu supaya apa? Supaya kita ini termasuk orang-orang yang beramal soleh, sehingga kita bisa menemukan Tuhan yang kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dalam beribadah jangan syirik, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Contohnya ketika sholat ini, ya karena malu dengan Allah datang ke masjid, itu syirik. Kita sholat ke masjid karena takut dengan orang tua untuk kecil. Ya kalau masih belajar ya apa. Tetapi benar-benar ikhlas dari diri kita. Nak disuruh tak enggak, kalau ini kewajiban ya kerjakan. Nah itu maksudnya tidak berlaku syirik. Sehingga nanti akan ada penemuan antara diri dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dengan waktu yang sudah cukup siang. Mungkin itu saja. Ada kurangnya mohon maaf. Inilah yang kita bahas, yang kita kaji ini senantiasa untuk mengisi hati kita. Kalau masalah jasad saya yakin bapak-bapak kita semua ini sudah banyak belajar, sudah banyak yang menyampaikan. Tapi kalau masalah untuk mengisi hati ini yang terus perlu kita perjuangkan sampai kapan tidak ada batas. Kita bisa dikatakan sukses kalau kita sudah disebut husnul khotimah. Kalau belum husnul khotimah, belum sukses. Biarpun hartanya banyak, ilmunya banyak, yang kita perjuangkan ini bagaimana ketika kita meninggal nanti husnul khotimah. Maka jangan hanya jasad yang kita urus, tapi jiwa dan roh ini juga harus kita urus. Karena nanti yang akan kembali kepada Allah jiwa atau jasad. Kalau jasad ya mungkin di kuburan atau mungkin di mana itu jasad. Nah kalau rohnya akan kemana? Nah ini yang akan kita urus. Sebagaimana perintah Allah, firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar kembali kepada Allah dengan selamat, dengan husnul khotimah, dengan membawa la ilaha illallah. Ini sudah menjadi kunci yang dikatakan Nabi, man akhirul kalam bi kalimatil la ilaha illallah. Inilah sebenarnya yang akan kita perjuangkan. Di akhir hayat yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah ini. Nah perjuangannya tidak cukup yang kita bahas itu hanya masalah kulit-kulit terus, tidak, harus hati, harus roh, harus jiwa. Karena jiwa lah yang akan kembali kepada Allah. Kalau jasad kembali ke tanah, ya kalau bisa jiwa dan jasad kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hidup dengan istiqomah, ibadah dengan istiqomah, diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.